Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baiklah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Yang pertama, sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Ternyata di samping dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah dengan sujud syukur. Ketika melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan saja, namun juga dalam bentuk tindakan berupa sujud. Sungguh indah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. B. Dasar hukum sujud syukur. Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, bagaimana hadis Rasulullah berikut. Artinya dari Abu Bakrah, sungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. C. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Sebab melakukan sujud syukur adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan nikmat atau baru saja kita mendapatkan kabar yang menggembirakan, seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Perhatikan D. Tata cara 2. Terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Apabila kita terhindar dari bahaya atau bencana yang ketika itu terjadi, maka segeralah untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Misalnya ketika terjadi gempa bumi, seisi rumah ternyata dapat menyelamatkan diri semua, maka saat itu disunahkan untuk melakukan sujud syukur. D. Tata cara melakukan sujud syukur. Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Hikmah sujud syukur. Hikmah melakukan sujud syukur sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mendapatkan hikmah dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri hingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Yang kedua, sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyatul akhir sebelum salam. B. Dasar hukum sujud sahwi.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dengan diteruskan salat menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. C. Sebab sujud sahwi. Sebab orang yang salat melakukan sujud sahwi adalah: yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun salat, seperti lupa melakukan rukuk, iktidal atau sujud. 2. Lupa atau ragu jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Dalam kasus rakaat kurang, apabila pada saat salat ada yang mengingatkan bahwa rakaat salat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir dan melengkapi salat dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Tata cara melakukan sujud sahwi sebagai berikut. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam. Apabila orang yang sedang salat lupa akan bilangan salat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yasku. Itu Subhana man la yanamu wa la yasku. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah melakukan sujud sahwi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan aku, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanya Allah SWT. Orang yang bertaubat salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Kemudian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Yang ketiga, sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. B. Dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. C. Sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Syarat sujud tilawah. Di dalam melaksanakan sujud tilawah harus memahami syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, rukun sujud tilawah. Yang itu rukun sujud tilawah. Adapun rukun sujud tilawah adalah: yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud, yang kelima salam. Tata cara sujud tilawah ada 2 macam, yaitu pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar salat sebagai berikut. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang B,
berniat melakukan sujud tilawah, yang C takbiratul ihram, yang D sujud 1 kali, yang E duduk sejenak, yang F salam. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam salat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam salat sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dan salat membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melakukan sholat kembali. Yang G, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Hikmah melakukan sujud tilawah yaitu, yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.